Baik, selamat datang buat kawan-kawan semua di channel YouTube saya. Pada video hari ini, saya akan melanjutkan uraian saya yang sempat terputus di video yang pertama atau video kemarin, yang dimana video kemarin itu sudah secara kompleks kita menjelaskan secara utuh apa itu bahaya secara definisi dan apa itu penilaian bahaya atau identifikasi bahaya. Oke, pada hari ini saya akan melanjutkan secara kompleks dan tentunya secara definisi apa yang dimaksud dengan risiko dan apa itu penilaian risiko. Jadi dua topik ini tentu saling berhubungan namun secara definisi ya tentu berbeda. Bagaimana ini bisa menjadi satu kesatuan, yaitu tentunya nanti pada proses pekerjaan ketika kita menuangkan secara dokumentasi maupun dokumen pada pekerjaan, dengan sendirinya kita akan menemukan satu titik bahwa dua aspek ini kemudian saling berhubungan dalam mengenal atau memahami bahaya itu sendiri. Oke, saya akan masuk pada item yang pertama, yakni terkait dengan apa itu risiko secara definisi. Risiko secara definisi merupakan perpaduan atau kombinasi dari kemungkinan, frekuensi, serta akibat dari bahaya yang ditimbulkan. Jadi itu pemahaman kita secara definisi terkait dengan risiko. Untuk item yang kedua, yakni apa yang dimaksud dengan penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan suatu metode atau proses untuk memperkirakan seberapa besar tingkat risiko dan kemampuan untuk kita menentukan apakah risiko tersebut bisa diterima atau tidak bisa diterima. Jadi demikian penjelasan mengenai penilaian risiko. Dalam hal ini kemudian saya ingin memberikan sedikit pendapat terkait dengan dua aspek ini, karena memang risiko ini secara umum bisa kita bilang sebagai dampak atau impact yang ditimbulkan dari suatu bahaya. Untuk itu, pada penjelasan terkait dengan penilaian risiko itu sendiri, artinya semua bahaya yang kita jumpai di tempat kerja kita atau pada pekerjaan kita, setelah kita melakukan proses identifikasi bahaya tersebut, berarti kita akan menentukan apakah kemudian bahaya-bahaya ini atau risiko dari bahaya yang ditimbulkan ini bisa diterima apa tidak. Ya tentu kita akan melakukan apa yang dinamakan sebagai mitigasi. Ini nanti kita akan bahas pada konten berikut secara lebih utuh
saya awali di sini itu nanti dengan judul mitigation plan atau rencana mitigasi. Oke, jadi seutuhnya untuk bahaya ini sendiri, kemudian identifikasi bahaya, kemudian risiko, kemudian penilaian risiko itu, ini merupakan satu kesatuan dasar yang harus kita ketahui dalam ruang lingkup pekerjaan yang kita lakukan. Karena memang secara real apa yang terdapat pada 4 aspek ini itu akan termuat pada dokumen-dokumen pekerjaan. Selain daripada izin kerja misalnya, tentu kita mengenal prosedur yang lain seperti harus adanya MSDS atau Material Safety Data Sheet, atau lebih tepatnya itu lembar data keselamatan bahan dan SOP misalnya, dan juga akan termuat pada JSA dan special permit atau izin-izin kerja khusus. Dan juga tentunya ada beberapa dokumen penunjang selain yang sudah saya sampaikan. Itu nanti tergantung kualifikasi atau lokasi pekerjaan yang akan kita lakukan, kawan-kawan. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa mensamaratakan dokumen pekerjaan itu yang bersiko rendah misalnya, itu dokumen yang akan kita urus itu sama persis dengan dokumen yang pada pekerjaan yang berisiko sedang misalnya, dan juga sebaliknya yang berisiko sedang itu tidak bisa kita samaratakan dokumennya itu dengan pekerjaan yang berisiko tinggi. Jadi begitu pemahamannya, kawan-kawan. Jadi memang semua ini harus kita pisahkan, karena setiap area atau lokasi pekerjaan itu secara kompleksitas dia akan memiliki bahaya-bahayanya masing-masing atau karakter dari bahaya masing-masing. Jadi lokasi A tentu secara umum mungkin ada bahaya-bahaya yang sama, tapi secara spesifik tentu bahaya yang terdapat pada lokasi A akan berbeda dengan apa yang bahaya yang ada di lokasi B, dan tentunya bahaya yang ada pada lokasi C itu juga akan berbeda dengan apa yang ada di lokasi B maupun lokasi A. Begitu sebaliknya, kawan-kawan. Jadi di video singkat saja saya merefresh kembali pemahaman kita terkait bahaya-bahaya atau risiko secara definisi, karena memang ini harus kita kuasai lebih awal, kawan-kawan, sebelum kita mengurai atau kita masuk lebih dalam terkait dengan persoalan keselamatan maupun kesehatan kerja. Oke, mungkin itu saja sedikit penyampaian materi dari saya untuk hari ini. Atas perhatian